Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Saya senang dapat melayani kembali saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya doa saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Walaupun secara mata mungkin banyak masalah, tapi saya yakin saat kamu berjalan bersama dengan Tuhan, mukjizat ada bagi setiap kita. Amin. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami siapkan hati dan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh bekerja, berbicara atas setiap kami. Agar firman ditaburkan pada hari ini menjadi kekuatan rema, berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang judulnya Committed Life, hidup yang berkomitmen. Dan kita akan belajar dari satu contoh dari tokoh Alkitab yang sangat berkomitmen. Kenapa? Karena komitmen adalah sebuah hal yang penting dalam hidup. Karena komitmen adalah salah satu aspek yang menderek hidupmu. Kenapa? Karena kalau dalam proses kamu gak berkomitmen menyelesaikannya, kau pasti gugur. Kalau kamu mau jadi dokter, kalau kamu gak punya komitmen, saat dalam kuliah, dalam belajar, dan ada masalah, kau pasti gugur. Kamu punya pernikahan, kalau kamu gak berkomitmen sama rumah tanggamu, pasti juga rumah tangganya berantakan. Apapun dalam hidupmu, kamu pasti butuh komitmen, butuh dedikasi, butuh menabur sesuatu. Dan hari kita akan belajar dalam Daniel 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditetapkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Pada mereka para wakil raja itu harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada dapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kalau sudah pada ayat ini, saya tahu pastor Daniel bersama dengan rekan-rekannya Sadrak, Mesak, Abednego. Dia hidup di bangsa yang gak mengenal Allah. Satu hari raja suruhnya punya patung-patung, tapi dia gak mau. Tapi dia suka dari Daniel. Hidupnya berkomitmen sama Tuhan. Hidupnya amat sangat berkomitmen kepada Tuhan. Kalau saudara tadi baca ayatnya, Daniel setia, tidak ada suatu kelalaian dalam kesalahan padanya. Dia takut akan Tuhan, dia menjaga hidupnya, dan selesai kesalahannya gak ditemukan. Bagaimana untuk memiliki hidup yang berkomitmen? Yang pertama adalah mempunyai integritas. Integritas apa sih integritas? Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Kalau bahasa gini, kalau bahasa gampangnya, tadi kan versi KBBI. Gampangnya gini, integritas adalah ada orang, gak ada orang, dia pribadi yang sama. Di depan dan di belakang, dia pribadi yang sama. Pikiran, perbuatannya, yang dilakukannya sama. Dia gak hidup di dua dunia, dia hidup di dua alam. Kita hidup di mana orang yang sibuk pencitraan. Di depan orang shalom, di depan orang Tuhan berkati. Di depan orang ramah, manis. Mungkin kamu kalau ketemu orang kayak gitu, kamu diabetes. Kenapa? Manis banget mulutnya. Tapi di belakang, saat gak banyak orang, saat dia sama inner circle-nya, atau sama, misalkan kalau kamu udah menikah, tapi sama istrinya, sama anaknya, sama suaminya, atau sama orang tuanya, mulutnya sembarangan. Apa sih? Gak ada otaknya. Dan sebagainya. Kita sibuk. Karena kita terlalu fokus dan sibuk terkesima sama yang di luar. Penampilan fisik. Kita sibuk Kalau orang gereja bawa Alkitab, di mata kita pasti cinta Tuhan.
pasti rohani banget. Misalnya ada orang yang maaf ya, mungkin urakan, mungkin penampilannya gak rapi, gak klimis rambutnya kalau cowok. Kita bilang, ih kok gereja kayak begitu? Belum tentu loh saudara. Siapa tahu yang bawa Alkitab itu di luar gereja hidupnya lebih berantakan dibanding yang tadi urakan itu. Makanya kita terkesima sama tanda-tanda lahiriah. Saudara-saudara boleh hidup yang berintegritas. Yang apa? Yang gak pencitraan. Hidupnya itu apa? Ada gak ada orang, kamu tuh orang yang sama. Gak hanya di dalam gereja kamu amin, di luar kamu aman. Aman kenapa? Gak ada yang tahu apa yang kamu lakuin. Di gereja orang lihat, gila keren banget ya lo, pelayanannya mantep. Gila ya rajin banget ibadah lo, dari pagi sampai malam di gereja. Kamu OB di gereja. Tapi di luar, ya ampun, Lucifer aja sungkem. Kenapa? Ngaconya setengah mati. Sebenarnya kita hidup yang berintegritas. Hidup yang agak orang bisa lihat di gereja, kamu orang yang baik, di luar pun lebih baik. Saya dalam pelayanan saya selalu berusaha jadi yang jujur. Saya gak pernah buat-buat, saya gak pernah made up. Saya selalu menunjukkan saya seperti apa orangnya. Saya bukan orang sempurna, tapi seorang yang selalu belajar untuk pribadi yang lebih baik. Agar di mimbar, jangan sampai saya lihat saya di mimbar kayak gila ya, mantep banget suami gua. Mending di mimbar terus deh sampai pagi, sampai besok seminggu di mimbar. Dia paling usah daripada di rumah. Jangan sampai. Hidup yang berintegritas. Yang berintegritas apa? Bisa dipercaya. Apa yang dipercayakan padamu, engkau kelola dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu, engkau gunakan dengan baik. Jangan tergoda sama dunia. Pegang integritasmu, imanmu, nilaimu kepada Tuhan. Yang kedua, committed life, hidup berkomitmen adalah kita punya hidup yang berkomitmen dalam apa? Dalam doa. Dalam hidupmu, apa sih nyata kamu? Doa. Apa sih menguatkan hidupmu? Doa. Mau hidupmu hebat, hebat dulu dalam jam doamu. Banyak hiduph kita, cinta Tuhan bilangnya, punya hubungan sama Tuhan bilangnya, tapi what kind of relationship yang kamu punya sama Tuhan? Ada relationship yang toxic, ada relationship yang satu arah, yang demanding, ada relationship yang sehat. Semua orang boleh bilang saya punya hubungan, tapi hubungan kayak apa yang kamu punya sama Tuhan? Setiap kita mungkin bapak ibu yang udah menikah, mungkin ngerti omongan saya. Atau kamu yang punya pasangan, punya pacar, kamu ngerti. Dalam menjalani hubungan, dua arah dong. Pasti kadang kamu tanya, gimana kabar kamu? Gimana di kantor? Hari ini seharian gimana di kantor? Gimana kerjaan? Udah makan belum? Kamu pelajarin hidup dia bagaimana? Keadaan dia sekarang seperti apa? Hubungan bukan isinya cuma kamu doang kan? Kamu yang cerita, kamu yang lagi susah, kamu yang cerita hidup kamu. Tanpa sekalipun kamu tanya kabarnya dia. Hidupnya hubungannya hanya membicarakan apa yang kamu mau. Tanpa kamu tanya, mau dia apa sih? Tanpa kamu tanya, senangnya gue ngapain sih? Pengen apa? Bener atau gak Bapak Ibu yang ini udah menikah lebih ngerti? Sama Tuhan pun juga begitu. Kadang sama Tuhan, kita hanya sibuk membacakan list doa, tanpa kita pernah nanya, Tuhan mau apa sih dalam hidup saya? Kita sibuk sama apa yang kita pikir baik, tapi kita bertanya sama Tuhan, menurut Tuhan apa sih yang dia mau? So hari ini, bangun jam doamu sama Tuhan. Kalau saudara baca kitab Daniel dikatakan 3 kali sehari dia memuji menyembah Tuhan Allahnya. Ini belum masuk doa makan, saya yakin. Kalau doa makan, apalagi makanmu banyak sih doa. Tapi aku bisa hubungan sama Tuhan. Daniel ini tuh orang penting loh, orang kerajaan. Tapi dia bangun hubungannya sama Tuhan. Kamu gak kerja di istana presiden aja belagak sibuk. Emang kamu staf Presiden Prabowo? Sampai kamu gak punya waktu sama Tuhan? Sibuk apa sih kamu? Apa perlu Tuhan buat kamu gak sibuk dengan cara di layoff? Biar kamu punya waktu sama Tuhan. Apa kamu sibuk terlalu aktif beraktivitas dari satu meeting ke meeting yang lain, dari satu event ke event yang lain, sampai kamu lupa berdoa? Apa Tuhan perlu bikin kamu terkapal di rumah sakit terbaring? Rest aja.
agar kau bisa punya waktu lagi sama Tuhan. Mending kita yang kalau kamu sadar kamu terlalu jauh dari Tuhan, mending kamu buru-buru deh datang sama Tuhan. Daripada Tuhan yang sentil kamu dan buat kamu mau gak mau datang sama Tuhan. Yang ketiga, Daniel 6 ayat 17. Sudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya lah Daniel dan dilempar ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Kita belajar bahwa Daniel punya iman yang besar. Daniel harusnya dimakan di gua singa. Kalau saudara baca di Daniel 6, singanya gak makan dia. Tuhan buat singanya tuh kayak gak mood makan. Mungkin lagi intermittent kali, saya gak tahu juga kenapa itu singa gak mau makan Daniel. Tapi kalau saya baca kata yang ke-6, orang yang fitnah Daniel ditaruh di gua singa beserta keluarganya lalu mati. Saya bilang apa? Punya iman yang besar sama Tuhan. Gini loh, iman itu bukan perasaan. Gini, iman itu percaya kamu sama Tuhan. Karena kalau ikutan pakai perasaan, bubar kita. Kalau ikut Tuhan dengan apa yang kita lihat, pasti berantakan. Tapi kalau ikutan pakai iman, kamu pasti kuat. Makanya orang bilang orang Kristen hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini apapun yang kamu dalam hidupmu, mungkin kata orang gak mungkin, yang kamu lihat mungkin gak mustahil. Tapi saat kau berjalan dalam jalan Tuhan, tabur yang baik, beriman, kedua terus pintunya Tuhan. Maka saya percaya, kalau kamu sungguh-sungguh cari Tuhan, berkat mujizat menjadi bagian hidup setiap kita. Tadahkan hati kita naikkan puji hadapannya Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, kami telah dengar firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami bukan hanya cakap menjadi pendengar, tapi Tuhan boleh mampukan kami juga cakap menjadi pelaku dari firman-Mu Tuhan. Agar hidup kami menggenapi firman-Mu. Agar saat kami sadar dan kami tahu, saat kami sungguh-sungguh menggenapi firman Tuhan, berjalan-jalan Tuhan yang mungkin menurut kami mustahil, berat dan kami gak ngerti, tapi kami yakin kekuatan dari Tuhan ada dan menuntut setiap langkah kami. Apapun pergumulan masalah kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Semangat saudara, jangan lupa punya surga, Christ in love with you. Bye-bye.